Di sini kami akan mempresentasikan penilaian kinerja dan pengembangan karir. Ayo ikuti kami yuk. Apa sih itu kinerja dan penilaian kerja itu? Simak yuk. Kinerja didefinisikan sebagai catatan outcomes yang dihasilkan pada fungsi atau aktivitas pekerjaan tertentu yang terdapat pada waktu tertentu. Penilaian kinerja merupakan proses di mana kontribusi karyawan terhadap organisasi pada penilaian tertentu. Saja sih tujuan penilaian kinerja itu? Simak yuk. 1. Sebagai pengambilan keputusan kinerja. Yang kedua, sebagai dasar mengamalkan kinerja dengan cara mengkorelasikan hasil tes dengan hasil penilaian kinerja. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada karyawan sehingga penilaian kinerja dapat berfungsi sebagai wahana pengembangan diri dan pengembangan karir karyawan. Yang keempat, bila kebutuhan pengembangan pekerjaan dapat didefinisikan, maka penilaian kinerja dapat membantu menentukan tujuan program pelatihan. Yang terakhir, jika kinerja karyawan dapat ditentukan secara tepat, maka penilaian kinerja dapat membantu mendiagnosis masalah organisasi. Apa sih fungsi penilaian kinerja itu? Simak yuk. Fungsi penilaian kinerja adalah pembuatan keputusan yang administratif yang berkaitan dengan promosi, pemberhentian, pemutus hubungan kerja, dan peningkatan upah karyawan berdasarkan atas jasa karyawan tersebut. Bagaimana sih proses penilaian kinerja itu? Simak yuk. Proses penilaian kinerja itu ada 3 langkah. Yang pertama ada mengadakan standar kinerja untuk setiap posisi dan kriteria. Yang kedua ada mengadakan kebijakan evaluasi kinerja berkaitan dengan kapan penilaian dilakukan dan seberapa sering, siapa yang harus menilainya. Yang ketiga, memiliki penilaian yang mengumpulkan data kinerja karyawan. Apa itu pengembangan karir? Simak yuk. Pengembangan karir dapat didefinisikan sebagai 1. Suatu usaha formal, terorganisasi, dan terencana untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan karir individu dan tuntutan angkatan kerja organisasional. Dan yang kedua, suatu usaha yang terus-menerus secara formal dilakukan oleh organisasi yang berfokus pada pengayaan sumber daya manusia organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan baik individu maupun organisasi. Bagaimana sih cara merancang sistem pengembangan karir itu? Simak yuk. Suatu sistem pengembangan karir yang efektif harus mengintegrasikan perencanaan karir individual dan aktivitas manajemen karir organisasional yang melibatkan karyawan, manajemen, dan organisasi. Berbagai komponen karir yang tersedia untuk digunakan untuk organisasi meliputi 1. Alat-alat penilaian sendiri. 2. Konseling individual. 3. Servis informasi. 4. Program pekerjaan awal. 5. Program penilaian organisasi. Dan 6. Program bersifat pengembangan. Apa itu karir planner? Simak yuk. Didefinisikan sebagai suatu titik dalam suatu karir di mana kemungkinan tambahan promosi secara hierarkis sangat rendah. Ada 3 tingkatan yang dapat membantu dalam mengelola proses taraf tidak ada kemajuan dalam karir. Yang pertama, melindungi karyawan agar tidak termasuk dalam kategori tidak efektif. Yang kedua, mengintegrasikan sistem informasi yang berkaitan dengan karir yang relevan. Yang ketiga, mengelola karyawan yang berada pada tarif tidak ada kemajuan karir dan karyawan yang frustasi secara lebih efektif. Berikut cara mengatasi karir plateau. Mari kita simak. Ada 5 kemungkinan yang dapat dilakukan dalam rangka rehabilitas, yaitu 1. Menyediakan alat pengganti penghargaan. Yang kedua, ada mengembangkan cara baru untuk membuat pekerjaan mereka saat ini lebih memuaskan. Yang ketiga, ada revitalisasi efek melalui penugasan kembali. Yang keempat, memanfaatkan program pengembangan secara mandiri yang didasarkan pada kenyataan.
Nah, teman-teman, itulah hasil dari presentasi kami. See you next time. Bye-bye. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe.